Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Zaino dengan NIM S1S1222135 dari kelas KCV. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video yang menjadi tugas 7. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat video penjelasan dari chapter 6. Oke, langsung saja di sini eh, s- saya sudah mempunyai sebuah ini gambar-gambar dan kemudian juga sebuah modul dari chapter 6. Nah, ini. Oke, ya langsung saja kita masuk. Referring image and searching using image description. Mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor gambar. Jadi mungkin pada bab ini kita akan mengambil gambar dan mencari menggunakan. Oke, sini. Serupa dengan mata dan otak manusia, PenCV dapat mendeteksi fitur utama dari sebuah gambar dan mengekstraknya menjadi apa yang disebut deskriptor gambar. Nah, fitur-fitur ini kemudian digunakan sebagai basis data dengan pencarian berbasis gambar. Selain itu, kita dapat menggunakan titik-titik kunci untuk menyatukan gambar-gambar dan menyusun gambar yang lebih besar. Nah, bayangkan menyatukan gambar untuk membentuk panorama 360. Bab ini akan menunjukkan kepada Anda cara akan mendeteksi fitur dari sebuah gambar dengan OpenCV dengan memanfaatkan untuk mencocokkan. Nah, oke. Nah, jadi untuk lebih detailnya itu ini. Kami akan membahas tugas-tugas berikut, mendeteksi titik kunci dan mengekstraksi deskriptor lokal di setiap kunci menggunakan salah satu dari algoritma berikut, Harris, Corner, Shift, Surf, ORB. Nah, kemudian mencocokkan titik kunci menggunakan algoritma Bruch atau EVLAN. Nah, kemudian ada menyaring kecocokan yang buruk menggunakan KNN dan uji rasio, dan kemudian menemukan homografi antara dua set titik kunci yang cocok. Nah, selanjutnya mencari dalam set untuk menemukan dua titik. Oke. Kemudian kalau menggambar tadi itu begini. Ini dengan membangun aplikasi forensik berbasis bukti konsep dengan menggunakan gambar referensi dari sebuah tato. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke technical requirement. Oke, persyaratan teknis. Nah, jadi eh nih bab ini menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy. Nah, jadi mengenai OpenCV, kami menggunakan modul opsional OpenCV Contribute yang mencakup algoritma tambahan untuk deteksi dan pencocokan titik kunci untuk mengaktifkan algoritma shift dan surf. Dengan tidak gratis untuk penggunaan komersial, kita harus menggunakan modul OpenCV Control dan flag OpenCV, enable dan free dan DCMake. Nah, disilakan merujuk ke bab 1 menyiapkan OpenCV untuk petunjuk instalasi. Selain itu, jika Anda belum menginstal Matplotlib, nah install dulu. Jadi, yang kita perlukan itu Matplotlib, OpenCV, NumPy, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini ada kode komplitnya di repository, kita cek. Jadi, di bagian sini. Salah salah. Sini. Nah, di chapter 6. Nah, jadi ini ada kode-kodenya. Nah, yang pertama itu adalah corner. Nah, corner itu ini kodenya. Nah, jadi ya prinsip V2 merit, nah, dan lain-lain. Oke. Kemudian di sini juga ada flan. Nah, ini flan seperti begini kodenya. Nah, kemudian ada juga generate description. Nah, ini descriptor folder. Oke, oke. Kemudian ada homografi. Nah, seperti ini kodenya. Nah, kemudian juga ada ORB tadi. Seperti ini kodenya. Nah, kemudian ada ORB KNN. Nah, seperti ini juga kodenya. Nah, kemudian ada scan for, ada shift, dan juga ada surf. Oke, di sini coba close semua. Coba close, close, close.
Oke, kemudian di sini, nah ini ada image-nya juga, image foldernya seperti di sini. Nah, ini ada banyak gambar ya, ada tanaman, ada buah-buahan, ada catur, ada ini farmer, ada orang petani, NASA dan lain-lain. Oke, kemudian masuk ke understanding type of feature detection. Nah, ini kita coba understanding jenis-jenis deteksi fitur dan pencocokan beberapa algoritma dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsikan fitur dan kita akan menjalani beberapa di antaranya dalam bagian ini. Nah, algoritma deteksi fitur dan ekstraksi deskriptor yang paling umum, nah, OpenCV. Nah, ada Shift, ada Haris, yang pertama itu algoritma deteksi sudut, kemudian Shift untuk mendeteksi gumpalan, kemudian Surf, deteksi gumpalan, Fast, sudut, drift, gumpalan. Nah, coba kita lihat di penjelasannya di sini. Oke. Nah, jadi bab ini. Oke, ada Haris, Haris. Nah, ini teknik namanya, Matplotlib. Oke, sudah ini. Kemudian, nah, ini ya, understanding type of decision making. Oke, nah, di sini. Nah, bagus untuk Haris itu dia bagus untuk mendeteksi titik-titik pojok pada objek, kemudian shift, titik blob area atau titik menonjol. Nah, cocok untuk mendeteksi area khas. Nah, dengan skala berbeda, ditahan terhadap perubahan pencahayaan. Kemudian fast. Nah, deteksi corner atau sudut cepat untuk mendeteksi titik sudut. Kemudian brief, jenis fiturnya blob. Gunaannya cepat untuk membuat deskripsi untuk fitur yang deteksi. Kemudian ORB, jenis fitur yang deteksi adalah kombinasi sudut dan blob. Nah, deteksi fast. Nah, oke. Kemudian di sini kita coba lanjut ke sini. Matching fitur, the method. Sini apa lagi yang nah, pencocokan fitur dapat dilakukan dengan metode berikut. Brute force, pencocokan berbasis FLAN, verifikasi spasial. Kemudian dapat dilakukan dengan homografi. Nah, kita baru saja memperkenalkan banyak istilah dan algoritma baru. Sekarang kita bahas. Oke. Nah, ini ya. Pencocokan dari dua gambar. Brute force making mencocokkan setiap deskriptor dari gambar pertama dengan sebuah di gambar kedua, kemudian mengambil pasangan dengan jarak paling kecil. Kemudian aku berterima ini akurat tapi lambat. Kemudian yang kedua itu adalah Flan Based Meshing. Nah, Flan Fast Library for Approximate Near Neighbors. Jadi melakukan pencarian pasangan fitur yang mirip dengan cara yang lebih efisien, jauh lebih cepat untuk dataset besar. Nah, ribuan fitur. Oke, ini homografi. Ya, jadi ini setiap fitur melakukan verifikasi dengan menghitung homografi, yaitu hubungan geometrik antara dua gambar. Nah, contohnya menentukan bagaimana posisi objek di gambar berbeda di gambar B. Oke, seperti panorama, switching, object location, dan augmented reality. Oke, nah begini. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, defining features. Oke, kita mendefinisikan fitur. Nah, menentukan fitur apa sebenarnya, nah, mengapa suatu area tertentu dalam sebuah gambar, sementara yang lain tidak. Nah, secara umum fitur adalah area yang dapat menarik dalam gambar yang unik dan mudah dikenali. Nah, sudut dan daerah dengan kepadatan detail tekstur yang tinggi adalah fitur yang baik. Sementara pola yang sering berulang dan daerah dengan kepadatan rendah, nah tapi cenderung adalah fitur gambar sebuah blok wilayah daerah gambar yang sangat berbeda dari gambar sekitarnya. Fitur sebagian besar algoritma deteksi fitur berfokus pada identifikasi sudut, tepi, dan blob. Dengan beberapa juga menekankan konsep bridge yang bisa Anda konsepsikan sebagai sumbu simetri dari objek memanjang. Nah, di sini ini ya. Oke, defining features. Nah,
mendefinisikan fitur. Nah, fitur dalam sebuah gambar, antara lain tidak. Nah, secara umum fitur adalah bagian dari gambar yang memiliki keunikan. Nah, ini fitur yang baik adalah ada cornernya, ada area yang padat, ada tepinya, ada blobnya. Yaitu area yang mencolok. Ya. Fitur yang buruk, pore yang berulang terlalu sering, dan juga homogen. Tipe fitur yang umum ya ada corner sudut. Nah, yang kedua ada edge ya, atau tepi, garis batas. Yang kedua pada gumpalan, berbeda dari sekitarnya. Oke. Nah, jadi haris atau fast bagus untuk corner, itu tepi, sudut. Kemudian surf bagus untuk pada lokal, soben untuk mendeteksi edge. Penting untuk mengetahui karakter gambar masukan kamu. Oke, sesuai depan CV. Konsep ini fitur adalah penanda khas dalam gambar yang membuat bisa dikenali oleh komputer, sama seperti manusia. Kenali wajah dari mata, hidung, dan mulut. Dari sudut tepi pula. Oke, udah. Oke, nah dari seperti ini ya. Kemudian masuk ke selanjutnya yaitu detection Harris corner. Nah, jadi di sini deteksi sudut Harris. Mari kita buat dengan menggunakan algoritma deteksi sudut Harris. Kita akan melakukan dengan menjadikan sebuah contoh. Anda mempelajari OpenCV. Setelah buku ini Anda akan menemukan bahwa pronunciator adalah objek yang umum dalam fisik komputer. Bagian karena pola kotak-kotak cocok untuk berbagai ya. OpenCV as the function CV generator, let's analyze. Kemudian the most important parameter yang paling penting di sini adalah yang ketiga, yang menentukan bukan dari operator. Operator sebelum mendeteksi tepi dengan mengukur perbedaan horizontal antara dua nilai pixel sekitarnya. Nah, ini ya, dalam sederhana dari sudut. Oke, kemudian return. Silakan sebuah citra dalam format bilangan titik mengambang karena sampai posisi tersebut. Oke, kemudian di sini kita coba coding detection Harris corner. Nah, coba kita masuk ke sini open folder, kemudian masuk ke pertemuan semester 7 computer vision. Nah ini oke, open CV. Kita sudah masuk ke open CV. Jadi sini kita langsung masuk saja ke CMD-nya. Kita pertama setup dulu. Kita setup. Nah, aktivasi. Nah, kemudian Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook. Oke, di sini sudah masuk. Nah, ini di sampel Python, kemudian di chapter 6. Halaman 7. Oke, sini. Nah, ini ya, definisi fitur sudah. Nah, detection Harris corner. Nah, jadi sini detection Harris corner. Nah, Harris corner sudut dengan algoritma Harris corner. Mencari menggunakan algoritma Harris corner detection untuk demonstrasi digunakan gambar pencatur. Kalau keterangan sangat setengah. Nah, selain itu pencatur sering digunakan untuk kalibrasi kamera atau pengujian algoritma fisik komputer. Oke. Nah, kita coba ubah ini jadi matplotlib. Hmm, ini coba. Nah, ini sudah tampil corner detection. Semua.
Oke. Nah, ini coba yang versi matplotlib-nya. Nah, nama kita coba tambah. Nah, ini. Nah, ini ya, via matplotlib. Nah, seperti begini. Oke, kemudian kita masuk ke ini lain. Oke, serupa ya. Kemudian masuk ke detection dodge feature extraction shift description. Oke, DOJ. Nah, menekstrasi descriptor shift. Teknik sebelumnya yang menggunakan CV memiliki keuntungan yang jelas karena sudut memang sudut. Nah, mereka terdeteksi bukan jika gambar diputar, namun jika kita ukuran gambar menjadi lebih kecil atau lebih besar, beberapa bagian gambar mungkin kehilangan bahkan mendapatkan kualitas sudut. Misalnya, lihat deteksi sudut. Nah, track 1. Oke, corner smaller. Nah, seperti itu anunya. Kemudian, let's see the viewer. Nah, Anda akan perhatikan bagaimana sudut-sudut lebih padat, namun meskipun kita beberapa kehilangan sudut lainnya, secara kosmos mari kita periksa Chechen Vardis Archery yang terlihat seperti garisan di ujung bagian lintasan yang lurus dari barat laut ke tenggara. Dalam versi gambar yang lebih besar, baik pintu masuk maupun puncak dari tikungan ganda deteksi sebagai sudut. Dalam gambar yang lebih kecil, puncaknya tidak terdeteksi sebagai sudut. Nah, memperkecil gambar, suatu skala kita juga akan kehilangan pintu masuk. Nah, itu bukan algoritma yang terlepas dari skala gambar. Nah, masukkan skala inversif. Nah, meskipun namanya terkenal agak misterius, sesuaikan sebuah fungsi deteksi fitur transformasi dan tidak perlu dicatat. Oh, shift tidak mendeteksi, nah, dan lain-lain. Oke. Kemudian kita coba praktekkan. Nah, detection harsh corner. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya juga di sini. Nah, ini dari sini ya, size. Dan kita anuh dulu ini. Nah, detection doge. Nah, ini sudut harsh corner, masanya dihapus. Deteksi sudut tidak bisa, solusinya adalah shift. Digunakan algoritma shift scale information technology. Nah, kemudian doge, different of Gaussian, jadi hanya seperti begini. Ini shiftnya begini. Oke, kemudian kita coba running. Nah, oke, coba. Nah, itu sudah berhasil. Oke, kemudian kita coba pakai matplotlib. Oke, sudah berhasil ya. Jadi shift kayaknya poin itu -1 untuk penjelasannya. Kenapa -1? Nah, ini visualisasi hasil. Nah, nah ini ya endpoint. Nah, via detection. Oke, hasil -1. Nah, oke. Kemudian, nah ini hasilnya ya. Oke. Kemudian masuk ke ini.
Ana anatomi sebuah titik kunci. Setiap kunci adalah sebuah instance dari kelas shift itu. Key point yang memiliki properti berikut. Koordinat X dan Y dari titik kunci dalam gambar. Yang properti size menunjukkan diameter vektor. Properti angle orientasi vektor. Seperti yang ditunjukkan oleh garis radial dalam gambar dan selanjutnya. Pohon menunjukkan kekuatan titik kunci. Nah, kemudian beberapa titik ekstensif berbeda lebih kuat dibandingkan. Nah, properti oktav menunjukkan lapisan untuk mari kita tinjau. Nah, oke. Coba kita ini anatomi. Oke, kemudian masuk ke bab selanjutnya. Oke. Ini judul selanjutnya. Oke. Nah, anatomi. Setelah kita memiliki kerja shift, scale inverse, feature transform dalam mendeteksi dan mendeskripsikan fitur citra, kini saatnya kita melihat dari lebih dalam struktur data yang dihasilkan oleh proses tersebut. Buat get point, setiap titik yang dihasilkan, nah, setiap key point sebagai objek dari kelas, kayak itu. Baik, nah, struktur itu seperti begini. Atribut utama yang terdapat dalam setiap objek. Properti, ingat, kemudian size-nya float. Nah, Angel, response, octave, ID. Nah, float, response float, octave, integer. Oke, skemnya seperti begini. Kemudian ke pointnya, outputnya seperti begini. Lalu kita salin. Nah, ini seperti begini. Nah, yang pertama PT point. Oke, di sini kita coba tambahkan. Di sini size. Nah, ini ya. Tunjukkan ini. Ini respons. Octave plus ID. Plus ID. Oke, udah. Nah, ini coba ini kelasnya. Wih, untuk size-nya.
Nah, nah, oke. Setelah ini, kemudian angelnya. Nah, 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 nah. Nah, min satu, key pointnya min satu. Hmm, ini juga ini. Oke, ini sudah kemudian masuk ke, nah coba kita ini, coba ini, nah ini ya, lampu ah, poinnya seperti ini. Hmm, tar, begini. Oke, selanjutnya masuk ke nih, detection fast Hessian features and extrasensor descriptor. Oke, ini not a source enable. Oke, oke, aduh, kenapa nih ya? Ini ya.
Oke. Bentar, coba ini dulu. Oh, dan di sini detection define. Oke. Yang di sini. Nomor. Yang di sini kita coba lanjut. Nah, di sini detection of. Oke. Detection house. Oke. Ya. Masih banyak ya. Oke, di sini filtering KNN. Oke, di sini masuk ke
Ya. Ini subjudul selanjutnya. Oke, kemudian detection fast fast source descriptor. Oke, oke, pada bagian ini antar konsep utama, fungsi division cabang, sensi mekanisme surf. Oke, nah ini ya CV. Selain itu begini, coba kita copy saja versi versi. Copy. Oke, oke, kita cari errornya. Sih. Oke, kemudian kita coba install dulu. Oke, saya coba hmm,
Install. Coba disilang di sini. Nah, oke. Oke, detection.
Nah, itu terdeteksi. Nah, ya. Oke. Kemudian masuk ke signal private fast. ORB dan fast dan deskripsi musim dan survei lebih mudah lagi. ORB masih dalam masa awal. ORB pertama kali pada tahun 2011 sebagai alternatif cepat untuk shift dan surf. Ini diterbitkan dalam makalah ORB, an efficient alternative to shift or surf. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ya, semua ORB. ORB adalah alternatif cepat dari shift. Nah, too fast secara tepat, brief, binary rows independent fitur ke menambahkan ini. Oke, cara kerja ORB itu detection key point dengan fast. Fast adalah algoritma key point terkait. Nah, Hades corner, stabilitas, orientation point, rotation, benar pada CV, baru berapa coba kita nah ini ORB ya. Oke, untuk tim coba jacket point. Oke, ini berhasil ya. Kemudian masuk ke fast, the fast avenue documentation.
brief. Oke, pas. Oke, sekarang ini sudut selanjutnya. Oke, fast acceleration untuk analysis current terhadap 16 pixel itu begini ya. Nah, terforce fast. Aduh, fast. Deteksi endpoint, cara kerjanya itu melingkar. Nah, hitungan fast itu begini ya. Versi fastnya seperti begini. Ya, seperti begini ya. Oke, threshold 40. Ya, loading. Jangan. Oke, nah, ini ya. Oke, selanjutnya masuk ke brief binary and then oke, brief binary independent bukan milik itu brief. Oke, ya, ya, brief. Nah, begini jumlah titik point deteksi begini. Atau coba pakai foto yang lain ya. Coba pakai foto yang ini. Itu bersama ini. Nah, ini ya brief. Oke, ini masuk ke yang lain. Ini subjudul selanjutnya virtual making. Force making. About the first match in the scripture.
make compares to set of a point descriptor and generate a result. This is all these matches. It's called brute force. Okay, sini brute force. Rotated berarti brute force making. Nah, rotated versi rotated ini coba kita edit dulu. Versi rotated. Nah, ini ya dibandingkan bersumber dan face advantage. Oke. Nah, biasanya memberikan deskriptor. Nah, kalian ini subjudul selanjutnya. Oke, ini magic logo itu image. Selanjutnya, oke. Nah, oke, kemudian kita coba ini matching logo itu image. Lalu gambaran umum, fast and brief. Tujuan atau kenapa? Nah, kita coba. NASA logo Kennedy Space Center. NASA logo. Oke. Nah,
Jadi ORB Kennedy. Oke, selanjutnya masuk ke Massachusetts KNN. Filter Massachusetts KNN and ratio test image that large group of renowned pulsars. Menyaring kecocokan menggunakan KNN dan tes rasio filsuf penting untuk kehidupan alam semesta. Anda mendengarkan dengan seksama saat setiap filsuf berbicara secara bergiliran. Ketika semua filsuf telah menghabiskan semua argumen mereka, Anda meninjau catatan Anda dan menyadari dua hal sebagai berikut. Setiap filsuf tidak setuju sebagai berikut. Nah, dari apa ada yang lain? Oke. Oke. Ini judul selanjutnya. Nah, ya. Filter mesh using KNN dan ratio test. Nah, ini descriptive fitur. Nah, ini penjelasan tahapan penting. KNN match point mencari pasangan K terbaik. Nah, ratio test dengan keuntungan universal match. Coba kita lihat. Oke, kurang ini. Coba. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ada before ratio test. Nah, kemudian kita ditambahkan good match. Dua jadi hasilnya begini. Oke. Jadi kekal matching hanya satu pasangan terbaik setiap matchnya. Kemudian ratio test konsepsif. Nah, keuntungannya menyebabkan banyak garis salah arah. Oke. Jadi sebelum itu dia salah arah. Baik ini lebih. Oke. Kita masuk ke selanjutnya matching with flan. Nah, bentukan flan dan flan ini adalah perpustakaan sumber stasi flan romantis. Oke. Oke, selanjutnya ini subjudul selanjutnya. Matching with flan. Gaugen enter. Kita cari. Nah, ini kita coba copy. Coba di pertemuan 7. Nah, nanti opsinya. Nah, ini penjelasan langkah-langkahnya. Kita salin dulu kodenya dan kita coba jalankan. Wih,
ya. Nah, ini cuman Gagio. Nah, ini Swift World Test. Oke, misalnya seperti ini. Oke, ini penjelasannya. Nah, itu membaca gambar. Nah, dua gambar dimuat dalam mode grayscale dengan query terless. Nah, menghasilkan key point dan dari kedua gambar, algoritma menggunakan cut the tree, pasangan K terdekat, ikut query dengan ratio test, pasangan dan ganti part. Nah, oke, oke ya, sama ya. Kemudian masuk ke ini, performing homography with Flemish method. Melakukan homografi dicocokkan basis plan. Pertama itu homografi karena hubungan antara dua bentuk enggak satu dari bentuk lain. Nah, dengan demikian, sebuah garis singgung yang bergerak pada sebuah lingkaran untung dua ambil gambar untuk seperti penulis buku ini terlalu memahami dari definisi sebelumnya, Anda mungkin menemukan. Oke, di sini coba dari ini sub judul selanjutnya. Oke, sini ya, gambar ini where it matches. Sending holography. Nah, seperti bagian ini dapat digunakan menemukan homografi, yaitu transformasi geometris yang menemukan hubungan dua bidang, query, dan di mana objek tersebut muncul dengan skala atau orientasi berbeda. Ini kodenya. Gaukin. Nah, ini penjelasannya. Nah, so ini coba. Turun.
Jadi anchorman, anchorman, menjadi dan woman. Oke, kita ganti. Oke. Nah, ini ya. Oke. Ini query, query. Query, query. Nah, ya. Oke. Oke. Selanjutnya masuk ke sample application with data forensic. Selanjutnya masuk ke ini. Masuk ke subjudul selanjutnya. Judulnya. Nah, ini ya. Simple data forensic. Ini. Ya. Deskriptor gambar. Tato juga. Tato bani. Nah, ini. Tato Joker. Tato Joker.
tato joker, dan PNG joker, kemudian ini tato tato Harley, tato Harley, tato ban, oh, tato ban, hmm, tato ban, tato ban, tato ban, PNG, PNG, nah Harley tato, ban tato, cocokkan QR, oh, ini QR depan deh, depan. Nah ini ya, HR yang satu fitur yang cocok. Nah oke ya, nah yang cocok adalah Harley, satu fitur yang cocok. Oke, selanjutnya masuk ke lain. Ini subjudul selanjutnya, saving image. Ini subjudul selanjutnya. Ini subjudul selanjutnya. Where PNG, PNG, PNG. Nah, query tags itu cocok ya. Nah, query dua fitur cocok. Harley, satu fitur cocok. Oke, selanjutnya dan tersimpan di nah DB descriptor ini ya. Ini subjudul selanjutnya. Ini subjudul selanjutnya.
Ini subjudul selanjutnya. Oke, status. Tak tulis. Bersamamu saja. Nih. Nah, isi. Ditentukan Harley. Alphabet. Oke. Nah, perbaiki ini. Sebenarnya.
Banin PZ. Oke, cek di sini. Nah, kita tunggu CCTV. Ada tersangka yang ditemukan. Oke, oke. Kemudian masuk ke summary. Terakhir, karena scenario bombing kita belajar mendeteksi key point, mesin point, dan kecocokan bodoh dalam menemukan homografi antar dua set key point. Anda menggabungkan ini, namun jika Anda melengkapi pengetahuan dan pelacakan bangunan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, see you in next video di chapter 7. Oke.